Kader senior PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, terang-terangan menyindir pernyataan blunder dari Gibran Rakabuming Raka terkait sarannya agar ibu hamil mengkonsumsi asam sulfat. Meski Gibran sudah meminta maaf dan meralat bahwa zat yang dimaksud adalah asam folat, namun pernyataannya tentang asam sulfat tersebut sudah terlanjur viral dan dijadikan bahan oleh lawan-lawan politiknya sebagai materi kampanye. Dari kubu pasangan nomor urut 1, calon presiden, Capres, Anies Baswedan menyindir calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang salah sebut asam folat menjadi asam sulfat untuk ibu hamil. Sama halnya dengan Gibran, Anies menyebut bahwa ibu hamil membutuhkan berbagai vitamin, salah satunya asam folat. Namun, Anies mengatakan bahwa asam folat berasal dari tanaman, bukan di bengkel. Jadi kesehatan calon ibu sudah harus dipikirkan, dan calon ibu itu membutuhkan satu adalah zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium, yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman bukan di bengkel. Enggak ada, kata Anies di Banjarmasin, Kalimantan, yang disiarkan secara daring, Selasa, 5 Desember 2023. Sementara dari kubu pasangan nomor urut 3, akun media sosial resmi milik PDI Perjuangan memposting video ketika Armuji mengetes kemampuan murid SMP terkait manfaat dan kegunaan asam sulfat. Dalam video yang beredar, tampak 3 anak SMP dengan lancar menjelaskan apa kegunaan asam sulfat. Kegunaan asam sulfat itu apa? Tanya Armuji ke murid-murid SMP. Sebagai bahan pembuatan baterai, jawab murid. Sebagai proses penghilangan zat, jawab murid lainnya. Betul, kata Armuji. Tahu gak, ada lagi yang lebih berbahaya dari asam sulfat, yakni sebagai bahan pembuatan bom, tambahnya. Tak hanya itu, politikus PDI Perjuangan itu lantas memanggil seorang ibu hamil dan bertanya tentang zat yang diperlukan oleh ibu mengandung. Ibu, zat apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Asam apa yang dibutuhkan? Tanya Armuji. Asam folat, sebagai pembentukan sel-sel dan pembentukan organ pada janin. Armuji lalu bertanya ke publik, kalau ibu mengandung diberi asam sulfat apa dampaknya? Kalau ibu mengandung dikasih asam sulfat, jadinya ya modar, tewas, singgungnya. Ini makanya, harus dibedakan mana baik dan buruk, anak SMP saja tahu, karena mereka bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya kasih hadiah, tutur Armuji. Apa yang tahu kegunaan asam sulfat? Ngaco. Salah satu sini. Tadi saya menanyakan, kegunaan asam sulfat itu apa? Sebagai bahan pembuatan baterai. Yang lainnya? Tahu nggak? Sebagai proses penghilangan zat. Sebagai proses penghilangan, betul. Yang lebih bahaya lagi adalah asam sulfat itu bisa dipakai untuk bahan bom. Bahan bom. Itu bahaya nggak? Bahaya. Di sini ada ibu yang mengandung, ada nggak? Nah, sini Bu. Kalau sama ibu mengandung ini biasanya namanya asam apa? Asam folat. Asam folat. Tahu kegunaan asam folat? Apa? Sebagai pembentukan sel-sel dan organ pada janin seperti otak, belakang dan sumber. Tepuk tangan untuk murid-murid Barunawati. Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat, jadinya ya apa bayi ini? Jadinya ya apa Bu? Tembak. Modal. Semuanya anak-anak pintar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kegunaan asam sulfat pun mereka tahu. Ngerti loh SMP karena mereka bisa menjawab pertanyaan saya, tak kayak dia. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.